harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan konten-konten seru dan inspiratif dari kami. Yuk, kita mulai petualangan hari ini. Jakarta, 27 Februari 2025. Pada awal Februari 2025, pemerintah Indonesia mengumumkan peluncuran dana Anagata Nusantara, Danantara, sebuah superholding yang diklaim akan merevolusi pengelolaan aset negara senilai lebih dari 14.000 triliun rupiah. Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam reformasi badan usaha milik negara, BUMN, yang selama ini dianggap rawan korupsi dan inefisiensi. Namun, hanya dalam hitungan hari, harapan besar itu ternoda oleh terungkapnya skandal dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga, salah satu tonggak penting dalam struktur BUMN. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah dalam 1 tahun saja, memicu kegelisahan mendalam di kalangan publik dan pengamat reformasi kelembagaan. Peluncuran Danantara yang digadang-gadang sebagai momentum baru dalam tata kelola BUMN ternyata bersamaan dengan pengungkapan dugaan korupsi besar-besaran. Di tengah janji pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, praktik-praktik kotor yang telah mengakar sejak lama kembali mencuat. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka, termasuk petinggi Pertamina, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018-2023. Praktik pencampuran, blending, bahan bakar yang ilegal, di mana Pertamina diduga mencampur bahan bakar subsidi RON 90, Pertalite, dengan RON 92, Pertamax, untuk dijual dengan harga lebih tinggi, menjadi salah satu modus operandi yang dipertanyakan. Pengungkapan ini sangat mengejutkan, mengingat momen peluncuran Danantara seharusnya membawa angin segar perubahan. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap reformasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola BUMN justru bertabrakan dengan kenyataan pahit praktik korupsi yang masih merajalela. Publik pun mulai mempertanyakan apakah perubahan struktural yang diusung pemerintah hanya sebatas kosmetik semata, tanpa mampu mengikis budaya korupsi yang telah mendarah daging. Dalam konferensi pers yang digelar beberapa hari setelah skandal terungkap, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan review total terhadap kinerja Pertamina. Ini adalah langkah awal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Kami tidak akan mengabaikan satupun bukti penyimpangan dalam pengelolaan aset negara, ujarnya, sambil menekankan bahwa langkah tegas harus segera diambil untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. Namun, di balik pernyataan tersebut, kritikus menyuarakan kekhawatiran bahwa tanpa perombakan menyeluruh pada sistem pengawasan, reformasi hanya akan menjadi reaksi pasif terhadap skandal yang sudah terjadi. Pengamat hukum dan pembangunan, Harjuno Wiwoho, menilai bahwa kasus korupsi Pertamina adalah alarm merah bagi sistem pengelolaan aset negara. Menurutnya, jika kelemahan pengawasan dan budaya korupsi di BUMN tidak segera diberantas, maka peluncuran Danantara bisa menjadi bom waktu yang meledak dengan kerugian jauh melebihi 193,7 triliun rupiah. Harjuno menekankan pentingnya transparansi penuh dan audit independen, melibatkan para akademisi dan pakar profesional, agar aset negara tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Rosan Ruslani, Kepala Badan Pengelola Investasi, BPI, Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, mengakui bahwa kejadian ini merupakan pembelajaran pahit. Reformasi harus menyentuh aspek budaya dan integritas. Tanpa perubahan mendasar pada sistem pengawasan dan penegakan hukum, perombakan struktural hanyalah ilusi, pungkasnya. Skandal korupsi ini telah mengguncang kepercayaan publik terhadap BUMN. Di tengah harapan reformasi besar-besaran, praktik korupsi di tingkat tertinggi justru menambah keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Masyarakat melihat adanya ketimpangan antara retorika anti korupsi dengan realitas di lapangan, yang berpotensi menggerus legitimasi negara di mata rakyat. Tak sedikit yang menyebut bahwa reformasi yang dilakukan terkesan sebagai upaya menyembunyikan noda tanpa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Penyusutan kepercayaan publik tidak hanya berdampak pada reputasi BUMN, tetapi juga berimbas pada iklim investasi nasional. Investor asing mulai meragukan efektivitas reformasi yang diusung dan menyuarakan keprihatinan terkait kemungkinan intervensi politik dalam pengelolaan aset negara. Kekhawatiran ini diperparah dengan catatan sejarah korupsi di BUMN,
yang pernah menghempaskan kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia mengelola aset strategisnya. Peluncuran Danantara semula digadang-gadang sebagai solusi inovatif untuk mengelola aset negara secara efisien dan transparan. Dengan mengonsolidasikan pengelolaan aset BUMN, pemerintah berharap dapat menarik investasi domestik dan asing, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional. Namun, ironisnya, kasus korupsi di Pertamina memberikan gambaran bahwa tanpa perbaikan menyeluruh pada sistem tata kelola, potensi korupsi di Danantara pun tak dapat diabaikan. Para pengamat menilai bahwa Danantara harus segera membuktikan kemampuannya dengan menerapkan standar audit yang ketat, transparansi penuh, dan keterlibatan lembaga independen. Hanya dengan begitu, Danantara dapat menghindari risiko terulangnya skandal serupa yang dapat menggoyahkan fondasi ekonomi nasional. Jika tidak, aset negara yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, malah bisa berubah menjadi sumber kerugian yang menghancurkan. Kejaksaan Agung dan berbagai lembaga pengawas kini tengah menggali lebih dalam setiap bukti penyimpangan di lingkungan Pertamina. Sementara itu, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penangkapan pelaku, melainkan juga memperbaiki sistem pengawasan internal dan eksternal di BUMN. Penggunaan teknologi audit berbasis digital dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerja perusahaan negara menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Pemerintah juga menghadapi tekanan untuk segera menyusun regulasi baru yang mampu menjamin integritas dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Tanpa langkah reformasi yang menyeluruh, skandal korupsi di Pertamina hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar di sektor BUMN. Para pembuat kebijakan harus berani mengambil langkah radikal, mulai dari merombak struktur internal hingga menghilangkan celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang serakah. Di tengah gelombang kritik dan kecaman dari berbagai kalangan, ada secercah harapan jika reformasi yang dijalankan dapat benar-benar menyentuh aspek fundamental, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi yang tidak hanya sebatas perubahan nama dan struktur organisasi, tetapi juga mampu mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik dapat pulih dan Indonesia dapat menapaki jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Skandal korupsi di Pertamina telah menjadi cermin pahit bagi reformasi BUMN yang diusung pemerintah. Peluncuran Danantara sebagai superholding baru harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk memberantas praktik korupsi secara menyeluruh. Masyarakat, investor, dan para pemangku kepentingan menantikan langkah konkret yang tidak hanya menjanjikan perubahan, tetapi juga membuktikan keberhasilan melalui transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Jika reformasi kali ini gagal, risiko terulangnya skandal serupa akan terus menghantui, menggerus kepercayaan publik dan menjerat masa depan ekonomi bangsa.